wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar salah satu materi baru, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini merupakan pengertian dan makna sholat. Yang pertama, makna sholat. Sholat diartikan sebagai doa meminta kebaikan yang dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam. Kemudian, makna dari zikir. Zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, yang terdiri dari pertama adalah salat subuh, kemudian diikuti dengan sholat zuhur, berikutnya adalah sholat asar, dan selanjutnya sholat maghrib, dan terakhir adalah sholat isya. Kesemuanya itu ada ketentuan yang harus kita lakukan di dalam sholat. Ketentuan sholat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Ketentuan sholat itu meliputi yang pertama adalah syarat wajib sholat. Kemudian yang kedua, syarat sahnya. Yang ketiga adalah rukun. Yang keempat, sunnah di dalam sholat. Dan yang terakhir, hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, sekarang kita akan mempelajari syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah syarat seseorang untuk mengerjakan sholat, di mana ada 3 dari syarat wajib sholat. Yang pertama, harus beragama Islam. Kemudian juga harus berakal sehat. Dan yang ketiga, orang sholat itu harus baligh. Nah, setelah syarat wajib sholat, ada juga yang dinamakan dengan syarat sah sholat. Apa itu syarat sah sholat? Syarat sah sholat adalah sesuatu yang menjadikan sholat itu sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah sholat itu ada 4. Yang pertama, kita harus suci dari hadas dan najis. Kemudian kita harus menutup aurat kita. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Maksudnya di sini sesudah orang azan. Kemudian yang keempat, kita harus menghadap kiblat. Ada yang dinamakan dengan rukun sholat. Rukun sholat itu yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, harus diikuti dengan niat. Kemudian tak ketinggalan juga adalah takbiratul ihram. Dan jangan lupa harus membaca surah Al-Fatihah. Kemudian di dalam rukuk haruslah kita tumakninah. Kemudian diikuti dengan iktidal. Kemudian yang berikutnya adalah sujud dan dengan harus tumakninah juga. Kemudian yang kedelapan adalah duduk di antara 2 sujud. Kemudian berikutnya juga ada duduk tasyahud akhir. Kemudian ada diikuti dengan membaca tasyahud akhir. Tak lupa juga harus membacakan salawat Nabi. Dan yang terakhir adalah mengucapkan salam. Sunnah sholat adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan dalam waktu sholat. Di antaranya, kita harus mengangkat kedua tangan kita saat takbiratul ihram, saat rukuk, saat
iktidal dan bangkit dari tasyahud akhir. Kemudian lagi bersedekap ketika berdiri, diikuti dengan membaca doa iftitah dan membaca surah pendek atau ayat pendek. Kemudian yang kelima, mengarahkan pandangan ke tempat sujud dan diikuti dengan membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Tak lupa juga kita membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Dan yang terakhir, tasyahud, duduk tasyahud awal, serta mengucapkan salam. Ada hal-hal yang membatalkan di dalam sholat. Perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, batal sholat kita apabila terkena hadas kecil maupun hadas besar. Terbukanya aurat, makan dan minum ketika sholat. Batal juga sholat kita apabila di dalam sholat kita berbicara atau bersuara selain bacaan sholat. Terlalu banyak gerakan di dalam sholat juga mengakibatkan batalnya sholat. Kemudian meninggalkan salah satu rukun sholat. Dan yang terakhir, mendahului imam sebanyak 2 rukun. Nah, bisa kita lihat di sini. Gerakan di dalam sholat. Harus diperhatikan ya. Ini ada kata-kata untuk anak-anak ibu semua. Mengapa sholat itu berat? Karena yang digerakkan itu bukan kaki, tapi hati kita. Dan yang terakhir, pesan ibu untuk anak-anak ibu, yaitu musibah terbesar di dalam hidup seseorang adalah ketika meninggalkan sholat dan sudah menjadi kebiasaan. Jadi, sesibuk apapun kita paksakan untuk sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena kalau kita kehilangan sholat, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Mungkin cukup sekian materi ibu untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila pelajaran kita hari ini masih ada belum yang dipahami, nanti anak-anak ibu bisa ditanyakan langsung kepada ibu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.